Shalom, Shalom, selamat sore, selamat beribadah pada hari ini. Kita akan masuk ibadah kita pada hari Minggu ini. Saya ingin menyapa setiap jemaat yang berada di tempat ini, Hotel Pop Tebet, maupun yang mengikuti ibadah secara online. Tuhan memberkati kita semua. Sebelumnya kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu Tuhan. Di hari ini kami boleh kembali datang berkumpul dengan setiap kami Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan di minggu kedua di tahun yang baru ini. Tuhan selalu menyertai kami Bapa. Biar semakin hari Tuhan kami semakin hidup lebih dekat pada Tuhan. Semakin hari Tuhan kami semakin dibaharui. Dan semakin hari Tuhan kami semakin mengerti panggilan kami akan Engkau Tuhan. Mari Tuhan berkati setiap jemaat-Mu yang beribadah pada saat sore hari ini. Setiap kami yang melayani, baik itu pemimpin pujian, singer, setiap tim musik yang ada, multimedia, bahkan hamba-Mu yang akan membawakan kami dalam kebenaran firman-Mu dan membawa kami dalam perjamuan yang kudus. Dan setiap kami Tuhan jemaat-Mu yang mengikuti ibadah ini, tidak satupun dari kami terlewati. Tuhan menjamah setiap kami, kuduskan, sucikan hati dan pikiran kami, dan layakkan kami Tuhan untuk memuji muliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami ingin lebih lagi memuji muliakan nama Tuhan dan menyembah. Dalam nama Yesus, Roh Kudus bekerja sebebas-bebasnya di hati kami dan dalam ruangan ini di Hotel Pop Tebet. Biar Tuhan melalui ibadah ini Tuhan juga banyak jiwa boleh dimenangkan, khususnya Tuhan bagi setiap orang-orang yang berada di lingkungan Hotel Pop Tebet ini. Terima kasih Bapa, kami akan memulai mengangkat setiap pujian penyembahan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Kita menaikkan satu pujian penyembahan bagi Tuhan. Yang katakan saat indah ku berhadapan denganmu Tuhan. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang Yesus kekasih jiwaku. Katakan bawa daku Tuhan, bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Sebab hadirat-Mu Tuhan kami rasakan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan. Kekudusan-Mu penuh hidupku, rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Saya jemput saudara di tempat ini untuk bangkit berdiri. Kita menaikkan pujian ini sekali lagi dan biar ini menjadi setiap seruan doa kami Tuhan. Sebab saat indah kami berhadapan denganmu Yesus. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu Yesus kekasih jiwaku.
kami menikmati kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Oh, katakan hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuh hikmat. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Oh, sebab hadirat-Mu Tuhan kami rasakan. Hadirat-Mu Tuhan, Oh, haleluya Tuhan. ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuh hikmat. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Oh, hadirat-Mu Tuhan kami rasakan Yesus. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan Sebab kekudusan-Mu Tuhan. kekudusan-Mu Bapa, penuh hikmat. Ku rindu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Oh, hadirat-Mu Tuhan kami rasakan Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuh hikmat. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Oh, menikmati kasih anugerah-Mu Tuhan. Menikmati kasih anugerah-Mu. Sebab kami ingin menikmati kasih anugerah-Mu Yesus. Menikmati kasih Anugerah-Mu. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan. Oh haleluya, Benar Tuhan, kami ingin selalu menikmati kasih-Mu Tuhan. oh haleluya. Terima kasih Tuhan, kami mau bersyukur sebab hadirat-Mu Yesus. Haleluya.
kami mau bermazmur. Oh, terpujilah kamu, terpujilah untukku. Oh, terima kasih Tuhan. Hosana bagimu, Hosana bagimu. Oh Yesus, haleluya. Kami memujimu, kami memujimu. Oh, glory bagimu, Yesus. Engkau Raja kami, Engkau Tuhan kami. Oh, Sang bagimu, Yesus. Glory bagimu Tuhan, haleluya. Terima kasih Yesus, honor bagimu. Glory bagimu Tuhan. Oh, kami mau bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami ingin membawa setiap korban pujian kami Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Kami ingin bawa ke dalam tangan-Mu Tuhan. Oh, terima kasih Engkau Yesus. Engkau yang terindah Tuhan. Oh, hosana bagimu Tuhan. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesus, Kau tak indah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah untuk Yesus indah, lamanya ku menyembah. Beri kemuliaan buat Tuhan saudara. Katakan, ku membawa hatiku Tuhan, hatiku. Benar Tuhan, hanya Engkau di hidup kami Yesus. Yesus, Kau tak indah, lamanya ku menyembahmu. Membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesus terindah, selamanya ku menyembah. Katakan, selamanya ku menyembahmu Tuhan. Selamanya ku menyembahmu. Selamanya ku menyembahmu. Oh, haleluya. Benar Tuhan. Biar ini terus menjadi janji kami Tuhan. Oh, selamanya kami ingin menyembah Engkau Yesus kami yang hidup Tuhan. Dan kami ingin lebih lagi memuji, memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan bertahta dalam setiap pujian dan penyembahan kami Tuhan. Kami pulang tidak sama seperti kami datang Tuhan. Yang sakit Tuhan beri kesembuhan dalam nama Yesus. Yang berbeban berat Tuhan memberi jalan keluar Tuhan. Setiap kami boleh keluar dari tempat ini sebagai pemenang Tuhan. Dan kami boleh memenangkan banyak jiwa Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami ingin lebih lagi memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Haleluya, amin. Apa kabar saudara? Luar biasa.
Kita mau naikkan lagi kembali satu pujian buat Tuhan. Di minggu kedua bulan ini penyertaan Tuhan yang luar biasa bagi saya dan saudara, amin. Kita mengatakan Tuhan kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib. Saudara boleh duduk kembali. Tuhan kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya bumi, sungguh ajaib, amin. Tuhan kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, amin Tuhan. Tiada hentinya bumi, sungguh kau ajaib. Sebab kami mau selalu bersyukur Tuhan, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Aku berharga di matamu. Kita menaikkan pujian ini sekali lagi. Saya jemput saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau katakan Tuhan kau sungguh besar, kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib Tuhan. Amin. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh ajaib. Katakan ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerahmu mempesonaku, kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Katakan ku mau selalu bersyukur Tuhan. Kau membuatku berharga di matamu Tuhan. Kau membuatku berharga di matamu. Sebab kau membuat kami berharga Tuhan. Kau membuatku berharga di matamu. Haleluya. Benar, anugerah Tuhan selalu membuat kita berharga di mata Tuhan. Biarlah ini baru minggu kedua saudara. Biarlah kita terus menjadi saksi Tuhan, menjadi manusia yang ciptaan yang baru setiap hari dan boleh memenangkan banyak jiwa. Amin. Sebelum kita memulai lagi pujian kita mau memberikan salam, senyum, depan, belakang, kanan kita. Kita memberikan senyum yang terbaik, baik bagi sesama dan bagi Tuhan. Kita mau katakan bahwa hari ini hari yang terindah. Katakan hidupku ada di tanganmu. Hidupku ada di tanganmu. Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku terkoyak-koyak, pujianku takkan terhentikan. Rohmu yang memberi penghiburan,
Katakan, akan kupikul salibku Tuhan. Akan kupikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendakmu terjadi. Ku mau selalu bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku tak bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Haleluya. Sudah mereka punya dia sekali lagi, katakan, hidupku ada dalam tangan-Mu Tuhan. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan. Rohmu yang memberi penghiburan, akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Katakan, ku kan selalu bersyukur. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku biar bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Oh, hari ini adalah hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Haleluya. Kita tetap memuji Tuhan. Belum capek memuji Tuhan, saudara. Kita utama pujian kita dengan katakan, Tuhanlah kekuatan dan makhluk. Katakan, Tuhanlah kekuatan dan makhlukku. Amin. Ya gunung batu dan keselamatanku, hanya padamu hatiku percaya. Bapak-bapak, Kaulah menara dan kota perlindungan. Katakan, ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur. Perintahmu padaku akan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung dan raja, namun kasih setiamu abadi dariku. Amin. Tuhanlah kekuatan dan makmur kita. Amin, saudara. Mari jemaat katakan, Tuhanlah kekuatan dan makmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Amin. Hanya padamu hatiku percaya. Oh, sebab Kau menara, Tuhan. Dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, cintamu padaku takkan pernah berubah.
hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung gunung beranjak, namun kasih setiamu. Oh, sebab kami mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur. Cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu. Mari jemaat katakan, ku mau selalu bersyukur. Cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak berhenti. Sebab kasih setiamu, kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Benar, kasih setia Tuhan tidak pernah pergi dari saya dan saudara. Amin, saudara. Silakan duduk, saudara. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya terkasih Pastor Lolita Tobing. Sebelumnya kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Kami telah memuji Tuhan, kami telah menyembah Tuhan. Saat ini Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati setiap kami agar kami boleh benar-benar mendengar firman-Mu, menyimpan dalam hati dan melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan berkati bagi hamba-Mu yang terkasih Pastor Lolita Tobing yang akan membawakan firman, kebenaran firman-Mu. Kiranya setiap kata ucapan yang dikeluarkan itu semua boleh memberkati setiap kami Tuhan. Tuhan taruhkan hikmat-Mu atasnya. Terima kasih Bapa, berkati setiap jemaat-Mu, tidak satupun kami terlewati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan sambut firman-Mu dengan firman Tuhan dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Kita menaikkan satu pujian yang berkata, aku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan, curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman. Katakan, ku siapkan hatiku Tuhan. Saya jemput saudara untuk bangkit berdiri. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan, curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Sebab kami mau siapkan hati kami Tuhan, siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman. Oh, firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah.
firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Benar Tuhan. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, Firman-Mu menjadi penolong setiap kami Tuhan. Amin. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman. Mari jemaat katakan dengan lembut, firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Sebab dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman. Pada firman-Mu Tuhan, mari kita sambut firman Tuhan. Haleluya. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Siapkan hatiku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Bapak, seperti lagu yang kami nyanyikan Tuhan, persiapkan hati kami, persiapkan setiap hati kami Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Tuhan, biar hati kami boleh menjadi tanah yang subur di dalam Kristus Yesus Tuhan, sehingga setiap kebenaran firman Tuhan dan setiap kehendak, tujuan, maksud Tuhan boleh digenapi dalam hidup kami. Terlebih dahulu ya Tuhan, ampunkanlah segala dosa-dosa kami, sucikan, kuduskan kami Tuhan, dan kami mau memandang kepada Tuhan, karena kami mau mengalami pertumbuhan. Kami mau Bapa mengalami dan menikmati apa yang menjadi janji firman Tuhan. Hidup kami milik-Mu Tuhan, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, urapi hamba juga yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Bapa, dalam nama Yesus, biar setiap perkataan yang keluar dari mulut bibir hamba adalah perkataan Tuhan yang menguatkan dan memberkati dalam nama Yesus. Dan semua kami juga Tuhan, dalam nama Yesus, hanya melihat Kristus Yesus Tuhan dalam kehidupan hamba Tuhan. Tidak melihat hamba sebagai secara manusia, tetapi melihat kasih kuasa kamu yang ada dalam hidup hamba, sehingga kami semua diberkati karena kami semua tertuju kepada Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sambut firman Tuhan, hanya di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Yesus. Haleluya, amin.
Shalom semuanya Bapak Ibu yang dikasih dalam Kristus Yesus Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, kita boleh ada sebagaimana kita ada hanya karena kasih karunia Tuhan. Dan pasti Bapak Ibu juga yang memuji menyembah Tuhan boleh merasakan bahwa kasih Tuhan itu luar biasa, cinta Tuhan, kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan. Dan saudara dan saya bisa berdiri sampai hari ini karena Tuhan. Amin. Bukan karena kuat gagah kita, tapi karena kasih karunia Tuhan. Banyak hal yang kita lewati, tapi kalau Tuhan membawa kita sampai pada tahun 2025 ini, berarti ada maksud dan tujuan rencana Tuhan yang mau Tuhan selesaikan dan Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Kita berdoa setiap kita dapat mengambil, menangkap, dan mengerjakan visi misi Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Tema kita hari ini yaitu melanjut dari minggu yang lalu, yaitu mengenal musim kehidupan. Sama-sama kita katakan mengenal musim kehidupan part 2. Karena tema bulan Januari tahun 2025 ini adalah masa dan musim. Bapak Ibu yang baru pertama kali, adik-adik yang baru pertama kali, saudara-saudari yang baru pertama kali ada selebaran di mana kita boleh sama-sama mengisinya, bukan lagi kuis, tapi biar itu boleh benar-benar tertancap. Benar nggak Bapak Ibu? Saya ingat dulu waktu saya belajar, memang benar sih. Untuk mengingat saya tuh buat apa? Catatan. Di sini yang kira-kira waktu zaman dulu belajar seperti itu nggak ya? Dicatat lagi, ya kan? Lebih ingat, lebih masuk. Ada yang sama seperti saya nggak? Nggak ada ya? Ada ya. Jadi kadang-kadang kita kalau belajar kita tulis lagi tuh, ya kan? Bukan karena kurang kerjaan supaya nempel katanya ya kan? Nah oke, mengenal musim kehidupan. Di Indonesia ini ada 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Kalau di luar sana, di Eropa, di luar negeri ada berapa musim? Ada 4, ya. Musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Nah, dalam kehidupan pun demikian saudaraku, ada musimnya, ya kan? Kalau kitab Kejadian 8 ayat 22 berkata, selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau, hujan siang dan malam. Dalam Pengkhotbah 3 ayat 1 dikatakan, untuk segala sesuatu ada masanya. Amin. Pengkhotbah 3 ayat 1 mengatakan, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ini ada waktunya. Yang setuju dengan kebenaran firman Tuhan, katakan amin. Ya. Kita buka slide berikutnya. Tadi temanya adalah mengenal musim kehidupan, melanjut dari part pertama di minggu lalu. Tadi sudah dikatakan untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Nah, dikatakan di sini di slide kedua dikatakan memahami Kristus, saudaraku. Mungkin tidak semua dari kita benar-benar mengerti ataupun memahami arti krisis. Mungkin ada yang bertanya, kok baru minggu kedua kita membahas mengenai krisis? Bukan kita mau menakut-nakuti saudaraku, tetapi supaya rencana-rencana Tuhan itu digenapi dalam kehidupan kita, jadi kita harus semakin kuat. Amin. Perjalanan kita masih panjang, baru masuk minggu kedua, ya kan? Berarti ada masih banyak bulan, ada masih banyak tahun, ada masih banyak jam menit yang harus kita lewati. Kita tidak tahu apa yang terjadi, tetapi saya percaya kalau kita didasari, diawali dengan firman Tuhan, maka kita akan melewatinya dengan kemenangan. Amin. Nah, apa itu krisis, saudaraku? Dikatakan di sini, kita baca bersama-sama. Krisis adalah kejadian yang tidak mampu kita kontrol. Krisis adalah kejadian yang tidak mampu kita kendalikan, saudaraku. Dan krisis ini dapat menjadi sarana pengujian iman kita. Jadi kalau saudara menghadapi suatu buah kejadian yang kita tidak mampu kendalikan, sesungguhnya itu adalah sebuah sarana untuk pengujian iman kita. Katakan amin, saudaraku. Ya kan? Teringat mengenai kisah Daud, sewaktu Daud berhadapan dengan Goliat bangsa Filistin, ya kan saudaraku. Goliat mengolok-olok Daud, itu kan sesuatu yang tidak di luar dari kendali ya.
Ya kan, pada saat dia berhadapan dengan Goliat bangsa Filistin itu gitu kan ya. Tetapi Daud berkata apa yang dia katakan, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Memulai tahun 2025 ini kita berkata, kita tidak tahu apa yang terjadi, yang kita alami, tapi kita tahu, kita percaya sebagaimana firman Tuhan berkata, bahwa Tuhan bersama kita, dan setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kita, kita menangkan karena kita membawa nama Tuhan semesta alam. Yesus Kristus Tuhan namanya. Amin. Nah, oleh karena itu Daud memenangkan pada saat dia mengalahkan Goliat secara postur tubuh. Goliat sangat besar, dia tentara, dia terlatih, sedangkan Daud adalah hanya seorang gembala dan domba-domba yang dia jaga itu mungkin hanya beberapa ekor. Tapi dia memenangkan karena dia membawa nama Tuhan. Maka saudara dan saya, apapun persoalan, tantangan, permasalahan, selama kita membawa dan memanggil nama Yesus, berlindung dan berharap kepada Tuhan, saya percaya setiap kita terima kemenangan. Amin. Nah, krisis adalah kejadian yang tidak mampu kita kendalikan. Demikian juga dalam kehidupan umat manusia, dalam kehidupan kita ini. Mungkin kita nggak bertemu dengan seperti Goliat di zaman Daud dulu, yang badannya besar-besar. Masih ada yang pernah ketemu secara fisik, yang tinggi 3 meter gitu? Nggak ada ya. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan kita, kita sering berhadapan dengan Goliat-Goliat, saudaraku. Goliat itu bisa dalam gambarannya sebuah bayangan yang menakutkan, persoalan, permasalahan, ya kan, tantangan, itu menjadi sebuah Goliat ataupun trauma ataupun rasa sakit yang masih muncul yang membuat saudara mungkin ciut. Nah, itu seperti gambaran Goliat. Siapa di sini pernah bertemu dengan Goliat? Wah, berarti baik-baik aja ya. Baik-baik aja ya saudara, belum pernah menghadapi persoalan, permasalahan. Semua orang pasti pernah menghadapi Goliatnya masing-masing. Tapi saudara dan saya adalah Daud yang memenangkannya. Katakan amin. Saudara memenangkan setiap Goliat saudara, karena saudara membawa nama Tuhan semesta alam, Yesus Kristus Tuhan namanya. Jadi Goliat itu bukan hanya sosok yang tinggi besar gitu saudaraku ya, tapi persoalan, permasalahan ataupun kesulitan yang saudara hadapi, kok belum selesai, kok gini-gini aja persoalannya. Sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang membuat saudara menangis tanpa saudara sadari, itu juga Goliat. Boleh diresapi masing-masing, kira-kira apa ya Goliat? Goliat gak usah dijawab. Apa yang membuat saudara mungkin terkadang ciut? Atau saudara gak pernah ciut? Berarti luar biasa 2025 kemenangan dan kemuliaan semakin nyata, amin. Tapi kalau sedang saudara menghadapinya atau nanti saudara menghadapinya, ingatlah ada Daud perkasa secara roh. Ada Yesus Kristus yang besar dalam hidup saudara untuk memenangkan itu semua. Amin. Dalam hidup saudara dan saya. Nah, slide berikutnya dikatakan apa saudaraku? Nah, bagaimana kita memenangkan krisis itu saudaraku? Bagaimana kita memenangkan dan menaklukkan Goliat bukan secara fisik, tetapi secara hal-hal yang membuat kita misalnya takut, khawatir, sedih, marah, ciut, kecil hati dan sebagainya. Nah, adalah dikatakan di sini cara pandang terhadap krisis menentukan respon yang mempengaruhi iman dan sikap kita, saudaraku. Bagaimana cara pandang kita, apakah positif atau negatif? Sapa kanan kirinya kita, kamu memandang segala sesuatu secara positif atau negatif? Tepuk yuk, tepuk. Tepuk jauh ya. Kalau dekat tepuk. Tepuk. Ya kan? Yuk kita positif. Amin. Kalau sesuatu tidak nyaman yang saudara sedang hadapi atau nanti ke depan, berarti ada maksud Tuhan yang Tuhan mau kerjakan di dalamnya. Jadi cara pandang saudara kalau positif terhadap krisis yang tidak dapat terkendalikan atau secara tiba-tiba yang di luar dari prediksi saudara, itu sesungguhnya dapat mempengaruhi iman dan sikap kita, menaikkan iman kita, menaikkan level kita, mendewasakan iman kita, meningkatkan, mendewasakan karakter kita. Katakan amin. Ya kan saudaraku, kita boleh ya flashback sedikit ya mengenai
kejadian COVID, pandemi COVID ya kan. Itu kan sesuatu yang di luar dari kendali, benar enggak saudaraku? Tidak terkontrol gitu kan ya. Tapi kalau orang yang berpikirannya positif, cara pandangnya positif, maka dia akan mampu bersyukur. Katakan amin. Tapi kalau dia memikirkan dengan cara pandang negatif, maka dia akan bersungut-sungut. Tapi bagi orang, bagi saudara dan saya menerima dengan cara positif, maka dia melihat, maka saudara dan saya melihat ada mukjizat-mukjizat, ada pertolongan-pertolongan Tuhan, ada berkat-berkat Tuhan di zaman pandemi COVID kemarin. Katakan amin. Coba saudara waktu pas COVID kemarin, apa yang sedang saudara hadapi pada saat itu? Apa yang saudara dan saya alami saudara pada saat itu, ya kan? Banyak orang-orang yang bekerja mengalami PHK ya, diputuskan dari pekerjaannya. Bahkan ada orang-orang yang manajer-manajer gajinya dipotong sampai 70%. Bayangkan saudaraku, yang misalnya biaya hidup dia, ya kan? Contoh nih, kalau udah di atas kan pasti biaya hidupnya tinggi ya. Ya kan, yang biaya hidupnya mungkin sudah 20 juta, dia punya gaji mungkin 25 juta, dipotong 70%. Bagaimana menutupinya, ya kan? Karena ini saya mendengar kesaksian cerita langsung dari salah satu saudara saya gitu kan. Dia bilang begini kan, famili saya, artinya sepupu mama kami, kakak adik. Terus saya bilang, gaji dia itu dipotong 70%. Sedangkan biaya hidup dia itu tinggi karena dia punya 2 anak dan 1 anaknya yang punya biaya tersendiri yang cukup besar gitu kan ya. Nah, menghadapi itu rasanya tekanan yang luar biasa. Tapi dia bisa melewati, saudara bisa melewati, saya bisa melewati. Itu karena siapa saudaraku? Tuhan Yesus. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan. Saudara harus mau menyaksikan bagaimana Tuhan membawa saudara melewati banyak hal, saudara melewati banyak padang gurun, saudara melewati sungai yang deras yang sepertinya saudara hampir saja terhanyut, terhempas. Tapi Tuhan, tangan Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong saudara dan saya. Katakan amin. Tangan Tuhan tidak pernah terlambat untuk menjawab, sekalipun ya mungkin itu sampai di titik-titik terakhir baru Tuhan menolong. Tapi di situ kita melihat kasih Tuhan. Amin. Amin saudaraku. Jadi cara pandang positif kita mempengaruhi mempengaruhi iman kita. Saudara mau 2025 ini dan saya juga mau untuk kita naik level. Ya kan? Apakah ujian anak kelas 1 SD sama dengan anak ujian kelas 3 SMA? Saudaraku, katakan sama atau tidak? Tidak ya? Jadi kalau saudara mau makin dewasa, berarti ujian tantangan saudara kualitasnya, bobotnya itu lebih besar. Amin. Tapi tenang saudara dan saya tidak sendiri. Amin. Tuhan menyertai dan menolong kita dan Tuhan kirimkan orang-orang yang untuk menguatkan kita. Amin. Kita adalah sebuah keluarga kerajaan Allah sekalipun kita tidak lahir dari satu rahim. Siapa yang menganggap bahwa kita semua di sini adalah keluarga? Amin. Amin. Haleluya. Nah, slide berikutnya dikatakan, gunakan hukum-hukum maupun prinsip-prinsip firman Tuhan untuk mengontrol atau mengendalikan pikiran kita. Kita buka dulu Injil Matius 7 ayat 24 sampai 27. Matius 7 ayat 24 sampai dengan 27. Apa yang dikatakan kita baca bersama-sama untuk menghormati firman Tuhan. Karena firman Allah yang hidup adalah Yesus. Saya mengundang Bapak Ibu untuk boleh bangkit berdiri. Yang pria ayat 24, 25 yang wanita. Selanjutnya 26 pria kembali dan 27 kita baca secara bersama-sama. Tapi nggak ada mic-nya ya. Oke, ayat 24. 3, 2, 1. Melakukannya sama bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ya, ayat 25. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh
yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Ya, ayat berikutnya. Sama-sama. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Ya kan saudaraku? Setiap orang yang mendengarkan perkataanku, dan silakan duduk kembali saudara di dalam Tuhan. Setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Saudara mau kan menjadi orang-orang yang bijaksana? Amin. Saya mau menjadi orang bijaksana. Saya percaya saudara juga mau jadi orang yang bijaksana. Dan dikatakan bagaimana kita menjadi orang yang bijaksana adalah kita harus melakukan firman Tuhan. Ini kata firman Tuhan. Setiap orang yang mau mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana. Jadi kalau kita mau menjadi orang yang bijaksana di tahun 2025 ini, orang yang berkemenangan di tahun 2025 ini, lebih daripada pemenang, kita harus melakukan firman-Nya. Amin. Katakan, saya harus melakukan firman-Nya untuk setiap kita menjadi lebih daripada pemenang. Karena Alkitab mengatakan ya, setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana. Jadi kalau kita mendengarkan perkataan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, maka kita sama dikatakan dengan orang yang bijaksana, yang mendirikannya di atas batu. Tapi kalau kita tidak melakukannya, dan kita mau menggunakan pemikiran kita, apa yang dikatakan? Tetapi rumah itu dikatakan, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Ya kan, saudaraku, berarti saudara dan saya yang mendengarkan perkataan Tuhan, melakukannya dengan tuntunan dan pimpinan Roh Kudus, maka saudara sama dengan seperti orang-orang bijaksana. Amin. Orang-orang yang bijaksana yang diperlengkapi Tuhan dan disertai Tuhan dan dijadikan Tuhan lebih daripada pemenang. Amin. Karena dikatakan di sini, gunakan hukum-hukum maupun prinsip-prinsip firman Tuhan untuk mengendalikan, untuk mengontrol pikiran kita. Saudaraku, pikiran kita ini adalah medan pertempuran, ya kan? Kita mengatakan dengan iman sesuatu hal yang saudara doakan dan saya doakan dan impikan. Tapi kenyataan yang kita lihat mungkin berbanding terbalik dengan apa yang sedang kita imani. Oleh karena itu berkecambuk dalam pikiran kita, dan kalau kita resapi masuk ke hati kita, itu yang membuat kita lemah. Ya kan? Itu yang membuat kita ya macam hal ya terjadi gitu kan ya. Dan Tuhan mau masih di awal tahun 2025 ini kita taruh dan kita kendalikan pikiran kita dalam pikiran Kristus, sekalipun itu tidak mudah. Ya kan? Tidak mudah saudaraku. Sangat tidak mudah, tetapi sekali lagi dikatakan, kalau tahun lalu, kalau hari-hari yang lalu, hal tersulit yang saudara alami, saudara bisa lewati, maka saya percaya tahun ini pun saudara dan saya bisa melewatinya. Amin. 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 Haleluya. Pikiran kita adalah medan pertempuran, makanya Alkitab mengatakan semua yang baik, semua yang benar, semua yang mulia, pikirkanlah semuanya itu. Haleluya. Saya baru awal tahun tapi luar biasa yang sedang berkecambuk, tetapi saya percaya Tuhan. Saya bilang Engkau adalah Tuhan yang menyertai saya, Tuhan semesta alam. Waktu pujian penyembahan tadi, saudara, air mataku turunnya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan. Tapi aku percaya kalau Tuhan bisa bawa sampai hari ini, ada maksud rencana Tuhan yang besar yang akan Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Bukan karena kuat gagah perkasa kita. Biar tahun 2025 ini kita lebih sungguh-sungguh lagi menaruhkan Tuhan menjadi kekuatan kita. Amin. Di sini dikatakan slide berikutnya, masa krisis adalah media untuk kerohanian kita semakin bertumbuh. Senang bertemu kembali kepada youth yang baru di tahun 2025 ini. Welcome to His Grace Church Jakarta. Haleluya. Oke, kita baca bersama-sama. Masa krisis adalah media untuk kerohanian kita semakin bertumbuh, kuat, menyala-nyala dan mencintai Tuhan.
Saudaraku, krisis merupakan tanah subur untuk pertumbuhan kerohanian dan karakter kita. Krisis sesuatu yang tidak terkendalikan, sesuatu yang tidak terkontrol, sesuatu hal yang tidak enak, sesuatu yang menyakitkan, persoalan, permasalahan atau pergumulan saudara dan saya, itu adalah tanah subur untuk pertumbuhan kerohanian dan karakter. Ya kan saudara, beberapa waktu yang lalu ada sebuah gambaran, ya, pada saat seseorang petani ya mungkin, atau kita pun ingin tanaman kita tumbuh subur, kita kasih pupuk ya, benar nggak? Pupuk itu bisa gambarannya, zaman dulu saya ingat waktu saya masih kecil, halaman rumah gitu kan luas, ada banyak bunga-bunga cantik, mama saya itu ambil, papa saya itu juga ambil dari parit gitu, itu jadi pupuk ya. Nah pupuk itu kan kotor ya, tapi dalam arti tumbuhannya itu memang subur-subur, ada kotoran-kotoran di situ. Nah, dalam perjalanan kehidupan kita, terkadang kita mengalami itu dalam arti mungkin hinaan, cacian, makian, olok-olok, dan hal-hal yang tidak enak itu sebenarnya adalah seperti pupuk yang membuat rohani kita harusnya bertumbuh dan karakter kita diperbaharui. Katakan amin. Pada saat saudara mungkin dalam pertemanan saudara, anak-anak muda mungkin ada yang menghina, ada yang mengolok-olok, ataupun ya dijauhkan lah. Tapi kan dalam kenyataan sering kadang-kadang seperti itu ya. Halo, benar nggak? Tetapi atau kita yang orang dewasa, tapi itu merupakan sesungguhnya adalah pupuk untuk meningkatkan pertumbuhan rohani kita dan karakter kita. Yang dulunya kita tidak sabar, Tuhan bentuk kita menjadi orang yang sabar. Tuhan membentuk kita menjadi orang yang dapat mengampuni. Dan untuk menjadi orang yang penuh dengan pengampunan harus dulu terlebih dahulu disakiti, benar nggak? Bagaimana kita bisa mengatakan saya bisa mengampuni kalau saudara tidak pernah mengalami yang namanya tersakiti? Tapi saudara bisa mengampuni, saudara juga harus melewati masa-masa disakiti baru bisa mengampuni, benar nggak? Adalah bohong dibilang saya bisa mengampuni kalau saudara sendiri tidak pernah mengalami namanya tersakiti, ya kan? Itu hanya teori, tapi kalau saudara pernah mengalami tersakiti dan saudara bisa melewati itu dan mengampuni, itu baru namanya praktek. Saudara mau teori aja atau mau hidup dalam praktek? Praktek. Ya kan? Karena dikatakan orang yang melakukan firman Tuhan, dia sama dengan orang yang bijaksana. Amin. Nah oleh karena itu, masa krisis adalah media untuk kerohanian kita semakin bertumbuh, kuat menyala-nyala dan mencintai Tuhan. Enggak mudah saudaraku. Air mata pasti turun luar biasa, tapi bersama Tuhan kita lebih daripada pemenang. Dan ketahuilah, krisis yang saudara alami dan saya alami, persoalan, permasalahan, tantangan, kesulitan, rasa sakit yang saudara dan saya alami, tidak selamanya. Katakan amin. Samping kanan kiri, yuk senggol. Enggak selamanya. Enggak selamanya. Enggak selamanya, ya kan? Ada waktunya dompet kita penuh, ada waktunya dompet kita Tuhan. Lihat dong, benar gak sih siapa yang pernah mengalami itu? Hah? Ada yang pernah? Atau saya doang? Ya kan? Jadi gak selamanya dompet kita kosong, pasti ada waktunya dompet kita terisi penuh, amin? Amin. Biarlah Tuhan memberkati kita dan mencurahkan berkatnya, sehingga bukan hanya menyaksikan orang lain, tapi kita boleh mengalami dan membagi-bagikannya, amin? Ada saweran-saweran yang Tuhan kerjakan lewat kehidupan kita, kita yang memberi gitu. Maksudnya amin. Amin, haleluya. Nah, krisis dalam dunia tidak selamanya semua ada waktunya, seperti yang dikatakan Pengkhotbah 3 ayat 1. Semua ada waktunya. Kejadian tadi 8 ayat 22. Ada waktunya menabur, ada waktunya musim hujan, kemarau, semua ada waktunya. Kalau saudara gak kuat, boleh cerita, boleh sharing kepada orang yang dipercaya, dan ajak tangannya untuk berdoa bersama. Amin. Pada saat Yesus naik ke atas bukit Golgota, Tuhan Yesus sampai terjatuh loh saudaraku. Dan salibnya dipikul. Siapa yang bawa namanya? Simon dari Kirene. Itu adalah Yesus secara manusia. Saudara pun ada waktunya saudara gak mampu menghadapi apa yang sedang saudara rasakan. Saudara bisa berbagi kepada orang yang tepat. Untuk beban saudara, tidak saudara rasakan sendiri. Tapi lewat saudara berbagi, sharing, biarlah itu boleh Tuhan kerjakan dan memberikan kelegaan bagi saudara dan saya. Katakan amin. Saudara masih ingat kisah Ayub, saudaraku?
bagaimana lewat kejadian yang dia alami, dia berkata, kalau dulu aku mengetahui Tuhan kata orang, tapi sekarang aku mengetahui dan mengenal Tuhan. Iya kan saudaraku? Di Ayub berapa ya? Supaya kita baca di Ayub. Ayub berapa ya? Ayub 42 kah? Yang kalau kata orang, sekarang dia mengalami sendiri, mana Ayub nih? Saya harus buka Alkitabnya dulu. Kalau ya Ayub 42. Ya Ayub 42 ayat 5. Dikatakan apa saudaraku? Ayub 42 ayat 5. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Kita harus mengalami Tuhan, supaya bukan hanya teori, tapi lewat praktek yang kita alami, kita mengalami Tuhan. Seperti tadi, bagaimana kita mengampuni kalau kita nggak pernah tersakiti, itu cuma teori. Tapi kalau kita pernah tersakiti dan disakiti dan kita bisa mengampuni, itu namanya pelaku firman Tuhan. Amin. Oke, nanti saudara bisa baca di rumah. Kalau dibaca ya saudaraku. Siapa yang mau baca nanti? Ya kan? Kisah Ayub ini luar biasa, banyak hal-hal yang Tuhan kerjakan. Dan Ayub mengalami kemenangan dan Tuhan pulihkan. Sampai dia dikatakan keturunannya gitu kan ya saudaraku. Dan berlipat kali ganda Tuhan memberikan berkat dalam kehidupan Ayub. Di sini dikatakan slide berikutnya. Orang yang tidak mau berbuat sesuatu dan berdiam diri akan tergilas oleh krisis. Saudara yang tidak mau berbuat sesuatu dan berdiam diri akan tergilas oleh krisis. Saudara yang mengatakan biarin aja atau masa bodoh dengan segala sesuatunya akan tergilas dengan persoalan yang saudara alami. Tapi saudara yang mau bergerak dan berkata, Tuhan, aku mau dibentuk oleh Tuhan, dan saudara aktif bergerak dan meminta kepada Tuhan, maka saudara akan mengalami kemenangan. Amin. Jadi orang yang tidak mau berbuat sesuatu dan berdiam diri akan tergilas oleh krisis. Sebagai anak Tuhan, kita harus aktif. Coba kita kita flashback dan baca kisah-kisah di dalam Alkitab yang mana Tuhan memakai orang-orangnya. Apakah orang-orang yang di dalam Alkitab yang Tuhan pakai itu ada orang-orang yang cuma hanya berdiam diri, orang-orang yang bekerja, orang-orang yang aktif, orang-orang yang giat, saudaraku. Tuhan tidak memakai orang pemalas, tapi Tuhan memakai orang yang rajin. Amin. Dalam arti kita harus bergerak, kita mau dibentuk, walaupun dalam arti itu mungkin sakit, tetapi lewat kita berargumen, bereaksi positif kepada Tuhan, maka kita akan melewati masa-masa krisis kita dengan kemenangan yang daripada Tuhan. Katakan amin. Slide berikutnya dikatakan, krisis memunculkan ide atau gagasan baru yang menghasilkan kreativitas dan inovasi baru. Krisis memunculkan ide atau gagasan baru yang menghasilkan kreativitas dan inovasi baru. Kembali lagi kita flashback waktu kejadian COVID, saudaraku. Nah, saat itu kita dunia, bukan hanya pribadi, bukan hanya keluarga, bukan hanya satu kota, tapi dunia menghadapi krisis pada saat itu. Sesuatu yang tidak terkendalikan, sesuatu yang tidak terkontrol. Tapi lewat pandemi COVID itu ada ide atau gagasan baru. Benar nggak? Orang-orang yang biasanya nggak pernah jualan, akhirnya dia bisa jualan-jualan online, iya kan? Orang-orang yang dulunya nggak bisa masak, dia bisa akhirnya membuat masakan-masakan atau ada aja ide-idenya jualannya. Bahkan orang yang biasa ibadah, ya kan, ibadah secara onsite, saudara dan saya gereja kita ibadah lewat Zooming, benar nggak? Muncul gagasan baru yang menghasilkan kreativitas dan inovasi baru. Jadi lewat krisis, sesuatu yang tidak terkendalikan, muncul hal-hal yang dimana ada ide-ide baru, ada gagasan baru yang dilahirkan dari krisis itu. Lewat persoalan, lewat rasa sakit, lewat rasa tidak nyaman, ada karakter baru yang lahir dari kehidupan saudara, yaitu karakter Kristus. Ada buah roh yang dihasilkan lewat krisis yang saudara alami. Amin. Ya kan? Ada muncul penguasaan diri, ada muncul kasih,
Ada muncul damai sejahtera lewat persoalan permasalahan yang saudara hadapi. Ya kan? Lewat pandemi COVID ada banyak orang-orang punya ide-ide yang baru. Yang dulunya gak bisa masak jadi bisa masak. Ya kan? Benar gak? Yang dulunya gak bisa jualan mau gak mau dia lakukan apa saja. Ya kan? Dia punya kreatif baru. Dan kita pun jadinya beribadah Zooming. Yang dulunya gak bisa mempergunakan Zooming, yang dulunya gaptek cuma hanya terima telepon, mau gak mau dia harus download aplikasi Zooming, ya kan? Benar gak? Dan dia beribadah. Kalau enggak, ya kan? Dia apa namanya? Ya ketinggalan, gak bisa ikut kegiatan gitu kan. Dan dia harus belajar, saudaraku. Jadi firman Tuhan adalah ya dan amin, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Amin. Untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihinya, bagi saudara dan saya. Amin. Amin. Ya, slide berikutnya dikatakan apa? Di setiap krisis selalu ada kesempatan. Siapa yang mengatakan di setiap persoalan atau tantangan, permasalahan, ada anugerah Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita? Siapa yang setuju? Amin. Amin ya. Ada anugerah, ada kasih karunia, ada berkat, ada kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kalau kita dengar kesaksian banyak hal di masa-masa yang lalu, pandemi COVID atau masa-masa sulit kita, ada berkat-berkat Tuhan yang Tuhan curahkan. Ada hal-hal tak terduga yang Tuhan berikan. Amin. Terakhir dikatakan, masih belum terakhir. Solusi dari krisis adalah Tuhan Yesus. Amin saudaraku, kita buka firman Tuhan dari Injil Yohanes 16 ayat 33. Solusi dari krisis, solusi dari permasalahan, solusi dari persoalan, solusi dari tantangan, solusi dari nggak punya duit, solusi dari kesulitan, solusi dari rasa takut, solusi dari rasa kemarahan, solusi dari kepahitan, solusi dari apapun adalah Tuhan Yesus. Amin. Solusi dari punya duit banyak juga adalah Tuhan Yesus. Amin. Solusi dari keberhasilan mau berhasil adalah Tuhan Yesus. Kita baca yuk. Yohanes 16 ayat 33. 321. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Semuanya itu kukatakan kepadamu. Tuhan Yesus berbicara seperti itu kepada saudara dan saya. Resapi ayat firman Tuhan ini dengan saudara pegang. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Damai sejahtera sesuatu yang bukan dari dunia, saudaraku. Damai dari dunia ini sesuatu yang bisa dibeli dengan uang. Saudara melanggar peraturan rambu-rambu lalu lintas, saudara bisa berdamai, maaf, dengan ngasih duit. Maaf ya, contoh sederhana. Tapi di dalam Tuhan, damai sejahtera yang Tuhan berikan bukan hanya ditakar dengan uang, saudaraku. Ya kan? Pada saat kita, saudara, kita lagi gak pegang uang, tapi ada Tuhan dalam hidup kita, ada damai sejahtera. Jadi supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Dalam dunia kamu menderita hal-hal yang tidak enak, saudaraku. Hal-hal yang sakit, hal-hal yang sulit, hal-hal yang rasanya membuat saudara ya menangis dan sebagainya gitu kan. Takut. Saya percaya bukan setiap orang pasti pernah mengalami namanya rasa takut, khawatir. Tapi itu manusia yang Tuhan mau berikan kemenangan. Di sini dikatakan dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Yesus telah mengalahkan dunia dengan kekuatan Tuhan, bukan karena kuat gagah perkasa kita. Kita pun juga akan mengalahkan dan memenangkan persoalan-persoalan kehidupan kita. Katakan amin. Anak-anak muda, mungkin kau di tempat kampusmu menghadapi persoalan atau di tempat di keluargamu, persoalan-persoalanmu, mungkin hal-hal yang bagimu tidak cocok pemikiran dengan orang tua. Tapi ketahuilah, Yesus yang ada dalam hidup saudara dan saya, Yesus yang ada dalam kehidupan anak muda, Yesus yang ada hidup dalam orang tua,
itulah yang akan memberikan kita kemenangan. Amin. Anak-anak muda, jangan tunggu sampai udah dewasa nanti jadi orang tua dulu melakukan firman Tuhan. Sedari muda, jadilah pelaku-pelaku firman Tuhan. Amin. Sedari muda, lakukan firman Tuhan. Dikatakan orang yang melakukan firman Tuhan sama dengan orang yang bijaksana. Saudara dan saya mau jadi orang-orang yang bijaksana? Angkat tangannya saudaraku. Saudara mau? Tuhan mampukan ya saudaraku. Kita memulai awal tahun ini dengan kasih Tuhan, dengan cinta Tuhan. Apapun kita bisa hadapi bersama Tuhan. Krisis punya masa expired date. Firman Tuhan tidak ada expired date-nya. Benar nggak saudaraku? Kalau kita beli makanan dikasih tahu sampai tanggal bulan tahun sekian. Tapi firman Tuhan itu nggak pernah ada expired date. Saudara dapat mungkin pencerahan hari ini mengenai firman Tuhan dengan satu ayat firman Tuhan. Besok atau minggu depan saudara dengar lagi firman Tuhan dengan satu ayat yang sama. Dapat pembaharuan yang baru lagi nggak? Benar nggak? Karena nggak ada expired date-nya. Amin. Terakhir saudaraku. Kita baca bersama-sama. Siapa yang percaya pada Yesus yang telah mengalahkan dunia, dia akan berkemampuan juga mengalahkan dunia. Kita buka dari 1 Yohanes 5 ayat 4-5. 1 Yohanes 5 ayat 4-5. Demikianlah firman Tuhan. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Kita baca sekali lagi bersama-sama saudaraku. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapa yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Dunia di sini digambarkan persoalan, tantangan, rasa sakit, hal-hal yang ada dalam dunia ini saudaraku. Karena selama orang masih hidup pasti ada persoalan, ada permasalahan, masih ada tantangan ya kan. Ada pasti hal-hal yang saudara sedang nantikan, banyak hal ya saudaraku. Tetapi dikatakan semua yang lahir dari Allah. Saudara di sini dan saya di sini adalah orang-orang yang telah mengalami lahir baru yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Saudara dan saya mengalahkan dunia. Saudara dan saya mengalahkan persoalan, mengalahkan tantangan, mengalahkan kesulitan apapun itu dengan iman kita kepada Kristus Yesus Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Saya mengajak untuk Bapak Ibu boleh bangkit berdiri. Kita nyanyi satu lagu yuk. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Saya mengundang Bapak Ibu dan Ibu worship leader dan pemuji penyembah. Kita sambil mata hati dan pikiran kita tertuju kepada Tuhan Yesus. Hanya kepada Yesus. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu Tuhan tak pernah lalu. Semusim telah berlalu. Hidup 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan berlalu. Tahun 2024 berlalu. Dan tahun 2025 kami masuk bersama Tuhan Yesus. Tinggi dari cakrawala. Saya mengajak saudara untuk menaruhkan setiap tangan saudara ke dada saudara. Kita naikkan kembali satu dari awal. Haleluya.
Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Musik dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sambil suara dengan yang sangat lembut, musik dengan lembut, pujian dengan lembut, dengan suara yang lembut kita bawa kembali pulang dari awal dengan musik yang sangat lembut dan suara yang sangat lembut, sambil menaikkan kembali dari awal. Yesus. Bapa yang maha baik, Bapa dalam surga, di dalam Kristus Yesus Tuhan, Engkau ada dalam hidup kami Tuhan. Engkau ada dalam setiap musim hidup kami, baik dalam hal kelimpahan dan kekurangan, baik dalam hal sakit maupun tidak sakit. Tapi kami menyerahkan tahun 2025 ini ke dalam, biar hanya kebaikan, kesehatan, sukacita, damai sejahtera, kemenangan, dan berkat-Mu menjadi bagian kami Tuhan. Sebab janji firman-Mu berkata bahwa Engkau telah mengalahkan dunia. Maka kami mau Tuhan, dan kami percaya bahwa Engkau telah memberikan kami kuasa untuk mengalahkan dunia, untuk mengalahkan semua rasa takut, untuk mengalahkan semua persoalan kami, semua permasalahan kami, semua segala sesuatunya ke dalam tangan-Mu, di dalam Kristus Yesus Tuhan. Haleluya. Saudara bisa naikkan doa-doa saudara. Katakan, Yesus, apa yang menjadi doa saudara di awal tahun ini? Walaupun ini sudah minggu kedua, tapi biar hal-hal yang baik Tuhan kerjakan. Kalau saudara tahun 2024 telah menabur lewat doa-doa saudara, biarlah tahun 2025 ini saudara dan saya menuai dan menerima jawaban dari setiap doa-doa saudara yang belum saudara terima. Apa yang saudara telah tabur tidak akan kembali dengan sia-sia. Apa yang telah saudara naikkan kepada Tuhan, Tuhan dengarkan. Saudara berdoa untuk pemulihan keluarga, hubungan anak dan saudara, hubungan pasangan, berkat-berkat Tuhan, kesehatan. Anak-anak diberikan pekerjaan yang baik. Anak-anak disertai dengan keberhasilan, kesuksesan. Anak-anak dilindungi Tuhan. Biar tahun 2025 ini Tuhan, kami boleh menuai dan menerima yang baik daripada Tuhan. Biar kami terima berkat-berkat Tuhan. Kami memberkati pasangan kami. Saudara yang punya pasangan, berdoa buat pasangan saudara. Buat suami saudara, buat istri saudara. Saudara sebut namanya. Berkati. Sehingga pasangan saudara diberikan kesehatan. Diberikan panjang umur. Diberikan kekuatan, diberikan kasih. Dan cinta berkat Tuhan. Anak-anak muda, doakan orang tuamu. Doakan ayahmu, doakan ibumu. Doakan papamu, doakan mamamu. Ingatlah, orang tuamu terbatas. Tetapi kasih Tuhan, lewat doamu, maka segala sesuatunya menjadi berkat. Sebutkan nama orang tuamu, setiap anak-anak muda. Berdoa dan sebutkan namanya.
Bapa, mampukan kami sebagai orang tua yang ada pada hari ini. Kami boleh menjadi orang tua yang berhasil Tuhan. Orang tua yang membawa setiap titipan-titipan Tuhan. Menjadi anak-anak yang takut Tuhan. Anak-anak yang cinta Tuhan. Anak-anak yang mengasihi Tuhan. Anak-anak yang berhasil. Generasi unggul Tuhan. Dapat beasiswa. Dapat promosi pekerjaan yang terbaik. Tuhan tempatkan di posisi-posisi yang terbaik pada saat mereka sedang mencari pekerjaan. Tuhan sertai dan lindungi Tuhan dalam setiap pergaulan mereka. Jadi anak-anak muda yang dapat berketetapan untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kami terbatas sebagai orang tua Tuhan. Tapi Tuhan yang tidak terbatas menjagai dan menyertai setiap anak-anak kami dan melindungi mereka. Dan memberkati mereka Tuhan. Di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, para orang tua berdoa Bapak, para anak muda berdoa. Kami juga teringat berdoa untuk orang tua kami yang masih punya orang tua. Mari kita naikkan doa-doa kita kepada orang tua kita. Tuhan, biar setiap kami yang masih memiliki orang tua, biar setiap kami anak-anak Tuhan, orang tua kami boleh bangga, karena mereka memiliki anak-anak yang di dalam Tuhan. Kami menjadi berkat bagi orang tua kami Tuhan. Orang tua kami bangga karena mereka memiliki anak yang Tuhan berikan, yaitu kami Bapa. Berkati Tuhan setiap anak-anak yang memberkati orang tuanya. Di dalam nama Yesus, biar dengan panjang umur, sebagaimana firman-Mu berkata, dengan panjang umur Engkau kenyangkan kami Tuhan, dan Engkau perlihatkan keselamatan yang datang daripada-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami percaya, bersama Yesus, kami cakap melakukan segala perkara. Bersama Yesus, kami keluar daripada pemenang. Kami mengalahkan setiap Goliat kami. Karena ada Kristus Yesus Tuhan dalam hidup kami. Ada keberanian yang ada dalam kehidupan kami. Sebagaimana Daud mengalahkan Goliat. Maka kami membawa nama Tuhan semesta alam Yesus Kristus Tuhan. Untuk memenangkan setiap persoalan kami. Setiap kesulitan kami, setiap tantangan kami. Lebih daripada pemenang di dalam Kristus Yesus Tuhan. Berkati Tuhan, biar damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal memenuhi hati dan pikiran kami. Biar kasih-Mu Tuhan dalam nama Yesus memampukan kami untuk mengampuni dan mengasihi. Dan pengurapan-Mu yang baru dalam nama Yesus. Hamba berdoa, hamba meminta dalam nama Yesus menjamah setiap hati kami, menembus setiap hati kami, memberkati setiap kami dalam nama Yesus Kristus. Dan biarlah kami boleh menyala-nyala di dalam Engkau Tuhan sepanjang tahun 2025 ini, sepanjang umur hidup kami. Kami akan menceritakan pertolongan dan berkat-berkat Tuhan, anugerah Tuhan yang semakin hari semakin besar dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima segala yang terbaik. Amin. Silakan duduk saudara. Terima kasih untuk firman yang telah disampaikan oleh Pastor Lolita Tobing. Tuhan Yesus memberkati selalu. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambung sakramen perjamuan kudus. Sambil mempersiapkan kita menaikkan satu pujian oleh karena salib. Dengan iman kita menerima perjamuan kudus dan percaya tiap sakit penyakit disembuhkan dalam nama Yesus. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkan. Bagi yang sudah menerima perjamuan, saya jemput untuk bangkit berdiri. Karena salib-Mu,
Kuasa salibmu pulihkanku. Kuasa salibmu pulihkanku. Kuasa salibmu pulihkanku. Firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Sebelum saudara menyatu dengan tubuh dan darah Yesus, saya mengajak saudara untuk kembali lagi berdoa 1 menit 30 detik atau 30 detik lebih kurang 1 menit. Jika saudara masih menyimpan hal-hal kemarahan ataupun rasa sakit atau kebencian, saudara harus mengampuni. Karena Yesus itu adalah kasih, karena Tuhan mengajarkannya, maka saudara harus terlebih dahulu mengampuni sebelum saudara menyatu dengan tubuh dan darah Yesus. Saudara dapat mengangkat hosti ini yang saudara imani akan sungguh-sungguh menjadi tubuh Yesus. Kita berdoa. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Yesus Kristus. Kami bersyukur oleh kuasa tubuh Yesus Kristus, kami menerima keselamatan, hidup kekal di surga. Kami diciptakan kembali segambar serupa Allah. Tubuh Kristus tertikam, tergantung di kayu salib, agar kami sehat, tidak terkapar di ruang ICU. Kami bebas bahaya dan celaka. Bersama keluargaku, dijaga dan dilindungi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Saudara boleh angkat anggur ini di atas kepala saudara, tanda saudara menghormat Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, inilah darah Yesus Kristus sebagai perjanjian yang baru dan kekal, yang mengampuni dosaku dan segala kesalahanku. Oleh kuasa darahnya yang tertumpah di kayu salib, nama kami tercatat di dalam kitab kehidupan. Saudara sebutkan nama masing-masing. Kami menjadi keluarga kerajaan Allah. Dijanjikan punya rumah di surga dan di bumi. Oleh kuasa darah Yesus, oleh bilur-bilurnya, dari ujung kepala sampai ujung kaki kami, sehat, sempurna. Saudara dapat berdoa, ada bagian tubuh atau hal-hal yang kurang sehat, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Kami bersyukur oleh kuasa darah Yesus, kami sehat,
kami diberkati, kami dilindungi, kami diangkat sebagai anak Allah menjadi ahli waris kerajaan surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Minumlah. Saudara yang telah menyatu dengan tubuh dan darah Yesus, firman Tuhan berkata, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Biar setiap kita yang meminta menerima. Tuhan tidak pernah terlambat, Tuhan tidak pernah terlalu cepat. Saudara dan saya adalah ranting dari pokok anggur yang benar. Maka saudara dan saya akan menghasilkan buah-buah. Dan buah-buah itu harus dapat dirasakan dan manis. Biar setiap kita berdoa. Apa yang menjadi doamu? Apa yang menjadi doa saya? Saudara bisa berdoa. Tuhan, Engkau hanya sejauh doa. Bahkan saat kami belum mengucapkan sebuah kalimat pun, Tuhan Engkau tahu. Berkati umat-Mu. Berkati kami, Tuhan. Berkati kami. Berkati kami, Tuhan. Biarlah lewat segala yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami, Engkau dipermuliakan. Engkau ditinggikan. Engkau diagungkan. Engkau layak, Tuhan. Kami beri Kau segala pujian. Kami beri Kau segala hormat. Kami beri Kau segala kemuliaan, Tuhan. Dan kami mempersembahkan seluruh hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepadamu, Tuhan. Ini kami, Bapa. Ini kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa, kami bersyukur, dan kami nikmati janji firman digenapi dalam hidup kami. Dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, kita telah mendengar firman dan menerima perjamuan kudus. Kita akan mendengar sepekan kegiatan kita. Seperti biasa, pada setiap hari Minggu, kita akan ada ibadah di tempat ini di Hotel Bob Tebet. Jam 4 sore itu untuk ibadah umum, sekolah minggu setelah ibadah umum, dan kebaktian pemuda. Gereja kita memiliki beberapa sosmed ya, sosial media. Ada YouTube, ada Instagram, juga ada Facebook. Boleh bantu share, like, dan di dalam itu semua kita boleh menjadi berkat bagi sesama. Dan ada nomor WA yang tertera, baik nomor WA Pastor Ari Lute dan Pastor Lolita Tobing. Oh ya, untuk pelayanan lapas ya, lapas penjara. Untuk nanti kita juga akan ada lagi kembali untuk pelayanan lapas penjara pada bulan Maret. Kita boleh mempersiapkan dari sekarang. Jadi di tahun ini boleh ada pembaruan ya. Setiap ada rencana-rencana kerja kita 3-4 bulan ke depan, kita boleh persiapkan lebih awal supaya kita lebih memberikan yang terbaik, bukan saja buat manusia tetapi buat Tuhan. Amin. Ya, untuk sekolah minggu kita juga yang saya sebut tadi untuk ibadah setelah umum, itu ada kelebihannya, ada bahasa Inggrisnya, letter phonic,
dari kakak sekolah minggunya. Dan semoga semakin hari anak-anak kita itu semakin pintar bahasa Inggris. Bukan anaknya aja kali ya, sama jemaat umum juga boleh diajarin sekali-sekali. Dan ibadah youth service, saya lihat juga ada banyak pemuda di tempat ini. Boleh menjangkau jiwa, memenuhi gereja kita menjadi pilar-pilar tiang dari HGC Jakarta. Ada doa pagi, dimulai lagi setiap hari Selasa sampai Jumat, jam 5 pagi melalui via Zoom. Mungkin yang tadinya belum bergabung di tahun ini boleh mulai bergabung. Kita sama-sama bersekutu ya, sebelum memulai setiap aktivitas kita bertemu di udara, berdoa bersama. Kita akan masukkan persembahan, memberikan persembahan baik itu secara langsung, juga bagi yang tidak sempat memberikan secara langsung bisa juga transfer ke BCA 026 752 7788 atas nama JKI His Blessed Church. Juga ada kirisnya. Sebelumnya kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Kami akan memberikan persembahan kami. Biar Tuhan setiap benda-benda yang mati ini boleh berguna untuk memperluas kerajaan Tuhan, dan khususnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini HGC Jakarta. Biarlah setiap rupiah masuk Tuhan itu boleh kami kelola dengan baik. Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang akan memberi dengan penuh sukacita. Tuhan mengembalikan berlipat kali ganda. Berkati setiap kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita mainkan satu pujian lagu. Sekalian nanti doa penutup yang berkata El Shaddai. Simak setiap kata-katanya dan imani bahwa Tuhan selalu menjaga kita. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Kita akan tutup ibadah pada saat sore ini. Saya jemput saudara untuk bangkit berdiri. Kita mainkan pujian ini sekali lagi, katakan tak usah kau takut. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Amin. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Oh, katakan El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar.
Shaddai mulia. Serahkan pada hambanya. El Shaddai, El Shaddai. Kami percaya tahun 2025, sekalipun kami belum melihat, sebagaimana Engkau adalah El Shaddai, maka kami percaya berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami. Roh, jiwa, dan tubuh kami terpelihara sempurna, suci kudus tidak bercacat celah sampai kedatangan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur Tuhan untuk ibadah dari awal pertengahan sampai dengan akhir ya Tuhan. Lewat puji-pujian dan penyembahan, kami percaya pujian penyembahan kami menyenangkan hati Tuhan. Engkau bertahta di atas setiap pujian kami Tuhan. Dan Engkau melihat Tuhan, Engkau menyendengkan telingamu melihat pujian penyembahan kami. Dan Engkau menikmatinya ya Tuhan. Kami menikmati Engkau Tuhan dalam nama Yesus. Dan lewat firman-Mu Tuhan, biar setiap kebenaran firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus termeterai dan memberkati semua kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mau Tuhan dalam nama Yesus menikmati janji-janji berkat Tuhan di tahun 2025 ini Tuhan. Biar kegirangan, biar sukacita Tuhan tambah-tambahkan, biar berkat-berkat Tuhan, biar Tuhan tambah-tambahkan. Di tahun 2025 ini, 2025 ini Engkau perbesar kapasitas bejana kami Tuhan. Dan Engkau menjadikan kami menjadi orang-orang kepercayaan Tuhan. Dalam nama Yesus kami menghasilkan buah-buah yang lebih lebat dan manis Tuhan. Keluarga kami dipulihkan, keluarga kami diberkati dalam nama Yesus. Hubungan kami semuanya baik, indah, dan kami percaya Tuhan dalam nama Yesus, sebab tangan Tuhan sendiri yang membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Dalam nama Yesus tubuh kami sehat dalam nama Tuhan Yesus. Berikan kami kesehatan Tuhan sehingga kami dapat menikmati tahun 2025 ini lebih lagi dengan kesehatan yang lebih sehat, lebih prima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya bersama keluarga kami sehat, kami diberkati dan kami jadi berkat. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus. Oleh perjamuan kudus kami menyatu dengan tubuh dan darah Yesus. Biarlah Engkau semakin besar dalam hidup kami semakin kecil. Ampuni setiap kelemahan kami, ampuni setiap kekurangan kami, ampuni ketidakmampuan kami, ampuni keterbatasan kami, ampuni untuk segala sesuatu. Dan kami percaya pada saat kami meminta ampun, pada saat kami mengundang Engkau, pada saat itu juga Engkau telah mengampuni kami dan tidak mengingat segala dosa-dosa kesalahan pelanggaran kami. Engkau telah memutihkan kami seperti putih, seperti salju Tuhan. Dalam nama Yesus Engkau telah memberkati kami dan Engkau telah berkenan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan. Demikian juga setiap persembahan Tuhan Kau memberkati dalam nama Yesus. Biar setiap tangan-tangan yang memberi, Tuhan memberkatinya dalam nama Yesus. Dan Tuhan mempercayakan lebih lagi dalam nama Yesus. Biar boleh dipakai untuk pengembangan, untuk setiap pergerakan, untuk setiap visi misi dari gereja kami His Grace Church Jakarta Tuhan. Dalam nama Yesus berkatilah ya Tuhan. Setiap kegiatan, setiap rencana, setiap tujuan, setiap apapun Tuhan yang kami kerjakan dan kami butuhkan. Dalam nama Yesus kami perlukan buat pengembangan, buat pergerakan, buat segala sesuatunya. Dalam nama Yesus di gereja HGC ini diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus yang memberi berkati kesehatan, diberkati pekerjaan, diberkati anak cucu, keturunan, berkati semuanya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan. Kami berterima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Gembala Sidang kami Pasar Lukilau yang ada di Sulawesi Utara dan semua hamba-hamba Tuhan yang melayani baik di Sulawesi Utara dan Jakarta. Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Tuhan tambah-tambahkan hikmat, kebijaksanaan daripada Tuhan dan kemenangan dalam nama Yesus. Sehingga setiap visi misi yang Tuhan taruhkan dapat digenapi, dapat dikerjakan. Karena Tuhan yang memulai segala sesuatu, maka Tuhan juga yang mengerjakannya dan memberkatinya sehingga semuanya dapat selesai dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur Tuhan dalam nama Yesus. Kami berdoa dan sepakat Tuhan, biarlah Tuhan Kau juga memberkati dalam nama Yesus hamba-Mu Pastor Ari Luta bersama Bu Selvi dan keluarga yang mereka kasih. Tuhan diberkati kesehatannya, disertai dan dilindungi Tuhan dalam nama Yesus. Apa yang menjadi kerinduan dan rencana-rencana mereka Tuhan memberkati di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan juga memberkati hamba-Mu juga Tuhan, Pak Hengki bersama Bu Desi, bersama anak-anak,
Nando, Arthur, dan Dom. Tuhan juga yang memberkati dalam nama Yesus. Apa yang menjadi pekerjaan mereka, rencana-rencana mereka, doa-doa mereka, biarlah mereka boleh menuai segala berkat-berkat, segala jawaban doa Tuhan dalam tahun 2025 ini. Tuhan berkati, biar sukacita, kegirangan, biar nama Yesus boleh dipermuliakan atas keluarga ini. Dalam nama Yesus kami juga menyerahkan keluarga hamba-Mu Tuhan, Pak Feki bersama Bu Natali Tuhan, bersama anak-anak Felix, Derli Tuhan, Tian dan Felia Tuhan, Kau juga yang memberkati dalam nama Yesus. Apa yang menjadi doa-doa mereka Tuhan, Tuhan Kau yang memberkati. Berikan kesehatan Bapa dalam nama Yesus. Berikan berkat-berkat-Mu Tuhan dalam nama Yesus. Curahkan Tuhan dalam nama Yesus. Pertemukan dengan orang-orang baik-Mu Tuhan. Sehingga apa yang mereka doakan dan mereka kerjakan Tuhan juga buat terlaksana Tuhan. Biar mereka boleh menuai setiap jawaban doa mereka tahun ini, boleh menerima dan menuai berkat-berkat dan jawaban daripada tahun-tahun hari-hari kemarin dari doa-doa mereka. Berkati serta lindungi Tuhan dalam nama Yesus. Kami juga berdoa buat Pak Hendratmo dan keluarga Tuhan. Kau juga memberkati kesehatannya Tuhan, memberkati doa-doanya, memberkati kerinduannya, memberkati segala sesuatunya apa yang dia kerjakan dan dia doakan. Berkati Tuhan, memberkati imannya, memberkati apapun yang dia lakukan dan kerjakan dalam pelayanan dan kehidupannya. Tuhan memberkati, biar damai sejahtera sukacita-Mu ada dalam kehidupannya. Berkati juga hamba-Mu Pak Roy Tuhan dalam nama Yesus. Engkau memberkati dia bersama keluarga yang dia kasihi Tuhan, dan doa-doanya Tuhan berkati. Jadikan dia menjadi saksi Tuhan, pakai dia Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan, biar orang-orang boleh melihat Tuhan ada dalam kehidupannya. Berkati dalam nama Tuhan Yesus, dan Engkau Tuhan yang memelihara, Engkau yang mengangkat dan mempertemukan dengan orang-orang baik-Mu Tuhan. Kau memberkati kesehatan seluruh kehidupan, doa-doa dari Pak Roy dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga menyerahkan Tuhan dalam nama Yesus Paneldi Tuhan, bersama keluarganya Tuhan. Kami percaya apa yang menjadi doanya Tuhan dalam nama Yesus, apa yang dia naikkan, apa yang dia bawa kepada Tuhan tidak akan kembali sia-sia. Biar dia boleh melihat dalam nama Yesus pintu-pintu berkat-Mu, pintu-pintu kebaikan-Mu, dan Bapa anugerah keselamatan yang boleh dia terima, boleh bagikan dan dia nikmati bersama keluarga. Dengarkan doanya Tuhan, kabulkan doanya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar anugerah-Mu Engkau nyatakan dan genapi bagi panel di Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demikian juga Tuhan untuk setiap pribadi yang tidak hamba sebutkan pada hari ini yang ikut beribadah bersama kami, Tuhan memberkati di dalam nama Yesus. Demikian juga keluarga hamba Tuhan, dalam nama Yesus, hamba bersama anak hamba juga Tuhan yang memberkati dalam nama Yesus. Tuhan menyertai, Tuhan melindungi, Tuhan yang Bapa yang dipermuliakan, Tuhan yang memberikan sukacita, Tuhan memberikan damai sejahtera, Tuhan memberikan kegilangan, karena Engkau adalah Tuhan gembala kami, takkan pernah kekurangan kami. Dalam nama Yesus, Engkau Tuhan yang mengangkat setiap kami, mengangkat setiap derajat kami Bapa dalam nama Yesus, untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan, sehingga semua kami menjadi saksi dan terang Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, berkatilah gereja kami His Grace Church Jakarta Tuhan, berkatilah dalam nama tempat ini, bahkan setiap rencana-rencana kami ke depan Tuhan memberkati di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, bahkan Bapa setiap kami keluarga daripada HGC yang tidak dapat bergabung dengan kami dalam nama Yesus, yang belum dapat bergabung dengan kami pada hari ini, Tuhan juga memberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun mereka berada Tuhan, yang tidak bersama kami Tuhan memberkati. Kami percaya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan pakai kami, Tuhan libatkan kami dalam nama Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus sebagai alat Tuhan untuk melakukan dan mengerjakan amanat agung Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Dimanapun Tuhan tempatkan kami membawa terang Tuhan. Dimanapun Tuhan tempatkan kami menjadi saksi Tuhan. Dimanapun Tuhan tempatkan kami jadi duta besar daripada Tuhan. Duta besar diperlengkapi dengan fasilitas dari kerajaan surga. Perlengkapi kami ya Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Perlengkapi kami Tuhan, sehingga setiap berita Injil yang kami sampaikan boleh berhasil Tuhan, bukan karena kuat gagah kami, bukan karena pengertian kami, bukan karena kemampuan kami, tapi karena ada Tuhan dalam hidup kami, ada pengurapan Tuhan, ada hadirat Tuhan. Maka sertai kami Tuhan, berkati seluruh kehidupan kami bersama anak-anak kami dan keluarga-keluarga yang kami kasih. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan. Di atas semua itu ampunkanlah segala dosa-dosa kami juga melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang menyakiti kami Tuhan, dan kami terima kasih-Mu, kami terima sukacita-Mu, kami terima damai sejahtera Tuhan. Kami percaya dengan umur panjang Kau Tuhan kenyangkan kami, umur panjang ada di tangan kanan kami, kekayaan dan kehormatan ada di tangan kiri kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus berfirman-Lah Engkau, maka semua itu jadi, maka Tuhan sendiri akan mengerjakan segala sesuatu sampai semuanya terlaksana dalam nama Tuhan Yesus. Makasih Bapa, kami serahkan bangsa kami, negara Indonesia, Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku sampai dengan Papua, para gembala, pengajar, penginjil, nabi, rasul, para pendoa-pendoa, siapa para pelayan-pelayan Tuhan, biar kami sungguh-sungguh melayani Tuhan, berjubahkan kebenaran dan kekudusan dan takut akan Tuhan. Bapa dalam nama Yesus berkati kami semua, berkati Tuhan Indonesia dalam nama Yesus, berkati Tuhan setiap Bapa tanah yang kami injak,
tanah yang kami injak, daratan yang kami pijak Tuhan, udara, air kami semuanya baik Tuhan. Sekalipun mungkin ada berita-berita yang kurang baik, tapi kami percaya perlindungan Tuhan, proteksi Tuhan sempurna dalam kehidupan kami. Sebab Tuhan memproteksi kami sempurna oleh kuasa darah Yesus. 1.000 orang rebah di sisi kanan kami, 10 orang rebah sebelah kiri kami. Kami hanya melihat dan menonton saja, tetapi Tuhan kami berdoa, janganlah ada sesuatu yang tidak baik dalam nama Yesus. Biar semuanya baik dalam perlindungan Tuhan, sehingga kami semua aman, sejahtera dalam berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat Emma, Tuhan memberkati. Kami juga berdoa buat teman Arthur, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur dan berterima kasih hanya kepadamu Kristus Yesus Tuhan. Berkatilah semua orang yang kami kasih. Hanya di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa mengucap syukur. Mari kita doa Bapak kami. Bapak kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Biar setiap mata hati pikiran kami tertuju kepadamu Tuhan. Biar Engkau yang memberkati kami semuanya di sini. Dalam nama Yesus, umat-Mu dan hamba pun Tuhanlah yang memberkati. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dan jadi berkat, biar sepanjang minggu ini penuh dengan anugerah Tuhan, penuh dengan sukacita, penuh dengan berkat Tuhan, penuh dengan kebaikan Tuhan dalam pengurapan baru yang menyertai setiap kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Puji Tuhan, ibadah telah selesai. Sampai ketemu di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.